Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Sabtu 30 Mei 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 28 ayat 16 sampai 20. Dilanjutkan ayat 30 sampai 31. Setelah tiba di Roma, Paulus yang dalam tahanan diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita. Meskipun demikian, aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya boleh bertemu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. 2 tahun penuh, Paulus tinggal di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati.
melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ke-12 murid Yesus memiliki karakter dan tugas yang berbeda satu dengan yang lain. Petrus, ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang cukup vokal. Yohanes adalah orang yang sering disebut murid yang dikasihi oleh Yesus. Dalam Injil hari ini, Petrus seakan mengalami kebingungan dengan sosok murid yang dikasihi Yesus itu. Petrus pun bertanya kepada Yesus tentang apa yang akan terjadi dengan murid itu. Yohanes sendiri memiliki peran penting sebagai penulis kisah Yesus. Hal ini dipertegas dalam Injil hari ini. Dialah murid yang telah memberi kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya benar. Jika kita melihat peran Petrus dan Yohanes saat mengikuti Yesus, kita bisa melihat bahwa mereka memiliki peran yang berbeda-beda, namun memiliki semangat yang sama, yaitu turut ambil bagian dalam karya dan keselamatan Allah. Disinilah kita diberi kesempatan untuk ikut terlibat dalam karya keselamatan Allah dengan penuh tanggung jawab. Kita harus selalu ingat bahwa tugas dan peran kita memiliki nilai dan harga yang sama di mata Tuhan, asalkan kita menjalaninya dengan setia. Ya Tuhan, jadikanlah aku pengikut-Mu yang setia dalam tugas dan pelayananku dalam hidup sehari-hari, sebagai awam atau sebagai kaum tertahbis. Amin.